Operasi plastik. Alika. Ya saya mau tidur di sana lah Pak. Lagi pula saya tidak terlalu suka dingin. Pasti saya tidak akan kepanasan. Kau ini kalau dibilangin tidak percayaan ya. Alika. Kalau ku bilang panas ya panas. Alika sedikit mengernyit. Apa salahnya mencoba? Pak, tinggal tidur denganku saja apa susahnya? Kenapa? Kau alergi padaku? Devan terlihat kesal, membuat Alika sedikit takut kepada pria itu. Iya deh, saya tidur dengan bapak saja. Akhirnya gadis itu naik ke atas ranjang daripada harus menghadapi mulut Devan yang beracun. Pagi harinya Devan bangun terlebih dahulu. Ia tersenyum begitu melihat Alika sudah berguling dan tidur di pelukannya. Seperti kegiatan tidur saat di rumah utama. Kali ini pria itu tidak lagi meneriaki dirinya gila di dalam hati. Ia justru tersenyum girang sambil berteriak hore dalam hati. Bibirnya indah sekali. Devan mulai memandangi bibir Alika yang merah merekah. Manis sekali, pikirnya. Sayang wajah Alika buluk dan tidak terawat. Kulitnya kusam seperti abis jatuh di lumpur sawah. Tompel itu juga. Kenapa Alika harus memiliki tompel sebesar planet di pipinya? Devan jadi kesal sendiri pagi-pagi begini. Pria itu menyibakkan anak rambut yang menutupi sebagian wajah. Devan Megantara. Kalau Alika kusuruh operasi plastik dan suntik wajah kira-kira mau tidak? Ya. Di pikiran Devan mulai terbesit sebuah ide gila. Devan pikir jika Alika melakukan itu pasti akan cantik. Hanya membuang tompel kok. Harusnya dia mau. Kan? Cuk. Tiba-tiba Devan mengecup bibir Alika yang sejak tadi sangat menggodanya. Pria itu tidak jijik seperti biasa. Devan malah cenderung ingin melakukannya lagi bila perlu yang lama sekalian. Devan Megantara. Apakah aku termasuk orang jahat karena mencium orang di saat dia tidur? Persetan dengan isi pikirannya saat ini. Devan mulai mengecup bibir Alika kembali. Kali ini sedikit lama di mana pria itu mulai menikmati embusan napas hangat Alika yang menerpa setiap permukaan wajahnya. Mereka benar-benar tanpa jarak kini. Cukup lama Devan dalam posisi itu hingga tiba-tiba Alika mengerang serta mendorong tubuh Devan. Pria itu tersentak seketika. Alika, Bapak sedang apa? Alika bangun dengan wajah ketakutan. Ini adalah pertama kalinya ada seorang pria yang mencium bibirnya. Bisa dibilang ini adalah ciuman pertama bagi Alika juga. Mati aku. Devan bergumam pelan. Alika meraih selimut untuk mengelap bibirnya. Gadis itu menangis sesenggukan karena tidak rela ada seseorang yang mencuri ciumannya di saat ia terlelap. Devan Megantara. Maaf Al. Alika. Bapak mesum. Bapak ngapain cium saya? Bapak jahat. Alika masih terus menangis. Membuat Devan semakin merasa bersalah gara-gara gadis itu. Kini Devan benar-benar bingung harus menjelaskan apa. Tidak mungkin kan? Devan bilang kalau dia sengaja ingin mencium Alika. Mau ditaruh di mana mukanya kalau sampai mengaku seperti itu? Devan Megantara. Maaf Al. Sepertinya aku mengigau. Berpikir kamu artis idolaku sampai tak sadar menciumnya. Bodoh amat. Alika menatap Devan syarat akan wajah benci. Alika, memangnya mengigau bisa sampai seperti itu? Saya baru tahu ada orang mengigau sampai ciuman. Kesalnya, Devan Megantara. Ya mau bagaimana lagi? Ini kenyataannya Ai. Aku benar-benar tidak sengaja. Entah kenapa hati Devan tidak tenang membohongi Alika. Tapi Devan sendiri belum paham perasaan apa yang menghinggapi hatinya ini. Jika itu cinta rasanya tidak mungkin. Tapi jika teori cinta ada karena terbiasa itu benar. Bisa jadi ia memang benar-benar suka terhadap gadis itu karena terbiasa hidup dengannya. Alika, tapi ini ciuman pertama saya Pak. Bapak mengambilnya dengan paksa tanpa perasaan. Alika mengusap lagi bibirnya. Devan Megantara, ini juga ciuman pertamaku ya. Kamu pikir aku sudah pernah ciuman dengan wanita? Untuk kali ini Devan tidak berbohong. Ia memang tidak pernah mencium bibir wanita meskipun itu adalah Nasya. Devan berjanji akan menciumnya di saat mereka sudah menikah nanti. Tetapi yang terjadi sesungguhnya di luar dugaan. Sekarang Devan justru memberikan ciumannya kepada Alika. Alika, saya tidak percaya Bapak belum pernah ciuman. Pasti Bapak hanya ingin mengelabui saya agar saya tidak meminta tanggung jawab, kan? Serius, untuk apa aku membohongi?
Aku juga tidak perlu tanggung jawab apapun karena kamu adalah istriku. Nyebelin. Di saat seperti ini saja Bapak mengakui saya sebagai istri. Alika. Pak Devan menyebelin. Bodoh amat. Yang penting kita sama-sama impas. Jika itu ciuman pertamamu, maka itu juga berlaku untukku. Buek. Ia julurkan lidahnya masa bodoh sebelum turun dari kasur. Sarapan menu roti bakar sudah tersaji di atas meja. Kali ini Devan membuat dua. Sekalian untuk Alika sebagai permintaan maafnya. Gadis itu keluar dari kamar. Mengambil segelas air susu di kulkas lantas meminumnya hingga tandas. Devan Megantara, kau tidak sarapan. Devan yang sudah merasa berjuang mendapatkan maaf merasa tidak terima diabaikan begitu saja. Tidak, jawab Alika ketus. Devan Megantara, kau makin berani ya. Apa kau tidak lihat aku sudah menyiapkan sarapan untukmu? Alika pun pada akhirnya menoleh. Alika, Pak, Bapak tidak sadar apa kalau saya masih marah kepada Bapak? Ya terus kalau marah kenapa? Aku hanya mau kau memakan makanan yang sudah kubuat untukmu. Alika menghentakkan kakinya gemas. Justru karena saya marah, saya jadi tidak ingin makan makanan Bapak. Bukannya takut Alika malah makin tersulut. Alika, siapa suruh Bapak cium-cium saya? Menggertak. Devan Megantara. Sudah dibilang tidak sengaja. Saya tidak pernah melihat Bapak menyukai artis. Kalau memang benar Bapak mengigau berciuman dengan artis, coba sebutkan siapa hama artisnya saya ingin dengar. Devan menggeram dalam diam. Ketahuan sekali kalau ia sudah berbohong. Alika, tuh, kan. Bapak tidak bisa menjawab. Alika mencibir sinis. Devan Megantara. Jennie Blackpink. Tiba-tiba Devan berseru. Membuat Alika menatap setengah tidak percaya. Alika, karena rambutmu sedikit ikal dan mirip Jennie Blackpink, aku jadi berpikir kau mirip dengannya. Bapak bohong. Kontan Alika berteriak. Rambut Jennie Blackpink lurus. Pak, sejak kapan? Devan mulai gelagapan. Alika, Bapak ketahuan sedang berbohong. Devan sudah kalah telak sekarang. Devan Megantara. Sial, kenapa rambut Jennie Blackpink lurus? Marah dalam hati. Telinga Jennie Blackpink di Korea langsung panas mendengar perdebatan mereka tentangnya. Padahal dia tidak salah apa-apa.